يا ماضى العجائب فجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه صفيه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهدى الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia. Saya mengucapkan salam sejahtera atas peringatan kelahiran manusia agung, putra manusia agung, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba yang bergelar As-Sibtul Akbar. Semoga hari milad ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semua. Sebagaimana diketahui bahwa Imam Hasan Al-Mujtaba adalah imam yang kedua dari silsilah 12 imam Ahlul Bait alaihimussalam. Beliau menjadi imam setelah wafatnya atau syahidnya ayahanda beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kehidupan Imam Hasan Al-Mujtaba, jika kita ingin membaginya, bisa dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah kehidupan beliau bersama kakek beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di fase kehidupan ini Imam Hasan Al-Mujtaba bersama dengan saudaranya yaitu Imam Husain selalu mendapat perhatian yang besar dari sang Rasul yang agung. Banyak riwayat-riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah berkenaan dengan kedua cucu beliau yang dicintai ini, yaitu Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain salamullah alaihima. Di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain dua penghulu pemuda penduduk surga. Atau riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mencintai keduanya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mencintai siapa saja yang mencintai keduanya. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al-Hasan dan Al-Husain sebagai dua imam qama au qa'ada. Keduanya itu baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Juga riwayat-riwayat yang lain. Ada riwayat yang khusus berkenaan dengan Imam Hasan dan ada riwayat yang khusus berkenaan dengan Imam Husain. Misalnya seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Imam Hasan saat sedang menggendong Imam Hasan, lalu ada orang yang melihatnya, lalu Rasul mengatakan, Allahumma inni uhibbul Hasan fa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku mencintai Al-Hasan cucuku ini dan cintailah orang yang mencintainya. Atau untuk Imam Husain, ada satu ungkapan Rasulullah sendiri untuk Imam Husain ketika Rasul mengatakan innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Imam Husain alaihissalam adalah misbahul huda, pelita hidayah, pelita petunjuk, dan safinatun najah, bahtera keselamatan, dan riwayat-riwayat yang lain. Dari kehidupan Imam Hasan Al-Mujtaba
7 tahun pertama kehidupannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kehidupan yang paling indah. Jangan disangka bahwasanya keindahan itu karena keindahan materi, karena keindahan dihormati, karena keindahan disegani, disanjung, punya wibawa, dan yang lain-lainnya. Bukan. Tetapi Imam Hasan menikmati detik-detik kebersamaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hubungan Rasulullah dengan kedua cucunya itu betul-betul hubungan yang sangat akrab. Bagaimana Imam Hasan dan Imam Husain bermain di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi Al Hasan dan Al Husain di depan sahabat-sahabatnya, mengungkapkan kecintaan beliau yang besar kepada kedua cucu ini. Imam Hasan Al-Mujtaba menikmati setiap detik bersama Rasulullah. Dan wafatnya Rasulullah, hari wafatnya Rasulullah merupakan hari yang paling menyedihkan. Hari yang paling besar duka yang harus ditanggung oleh Al-Hasan dan keluarga Nabi secara umum. Duka kepergian Rasulullah SAW. Ini adalah fase pertama. Fase kedua kehidupan Imam Hasan Al-Mujtaba adalah fase kehidupan bersama ayahanda beliau, yaitu Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Baik pada saat Imam Ali bin Abi Thalib berada dalam keterasingan ketika beliau dijauhkan dari khilafah sampai beliau menjadi khalifah. Dua fase kehidupan itu dilewati Imam Hasan Al-Mujtaba bersama dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pada fase kehidupan sepeninggal Rasulullah, Imam Hasan langsung dididik oleh ayahandanya yaitu Ali bin Abi Thalib sampai menjadi manusia yang sedemikian mulia. Kemuliaan Imam Hasan Al-Mujtaba diakui oleh semua orang. Namun izinkan saya pada kesempatan ini untuk membicarakan tentang dua sisi kehidupan Imam Hasan Al-Mujtaba, atau sebut saja dua keistimewaan yang ada pada Imam Hasan Al-Mujtaba, yang mana kedua keistimewaan ini dimiliki oleh dua orang Nabi dan utusan Allah. Dengan kedua keistimewaan ini, kedua Nabi itu memimpin umat manusia, memimpin suatu bangsa, memimpin sebuah pemerintahan. Yang pertama adalah akhlak mulia, perangai yang indah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah paras tampan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Saya ingin membahas mengenai Imam Hasan Al-Mujtaba dari sisi kedua keistimewaan ini. Mengingat bahwa antara Rasulullah, Nabi Yusuf, dan Imam Hasan Al-Mujtaba ada sisi kesamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun kehidupan beliau di kota Madinah, praktis beliau memimpin sebuah masyarakat, memimpin sebuah pemerintahan, membuat perjanjian dengan orang-orang yang non-muslim, menarik upeti dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir zimmi, melakukan negosiasi dengan bangsa-bangsa yang lain, berkirim surat kepada para pemuka bangsa-bangsa dan suku-suku yang lain, terlibat peperangan dengan musuh-musuhnya, mengatur perekonomian, dan yang lain-lain. Sebuah pemerintahan yang sempurna di kota Madinah dirintis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusuf As-Siddiq, Yusuf ibn Yaqub, juga memerintah di Mesir. Walaupun posisi Yusuf bukan sebagai raja, tetapi dia adalah Aziz Mesir yang memiliki kekuasaan atas Mesir, yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir. Dan Imam Hasan Al-Mujtaba pernah memimpin umat Islam, menjadi khalifah kaum muslimin, walaupun masa kepemimpinan beliau dan pemerintahan beliau tidak lebih dari 6 bulan, tapi beliau pernah mengalami masa-masa itu. Beliau dibaiat oleh kaum muslimin sepeninggal ayahanda Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah yang kelima. Menurut catatan,
bahwa Imam Hasan al-Mujtaba menurut sebagian ahlu sunnah dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Setelah Al-Hasan tidak ada lagi yang namanya Khilafatur Rasyidah. Nah, saya tidak ingin berkutat pada masalah istilah dan perselisihan apakah Imam Hasan termasuk dari Khulafaur Rasyidin ataukah tidak. Tapi yang jelas 6 bulan beliau pernah menjadi khalifah atas kaum muslimin. Lalu kemudian terlibat perjanjian damai yang dipaksakan oleh Muawiyah, dan terpaksa beliau meninggalkan kekuasaan dan menyerahkannya kepada Muawiyah demi menjaga dan memelihara darah kaum muslimin. Karena itulah saya ingin membahas tentang 2 Nabiullah tadi. Saya mulai dengan Rasulullah SAW dan akhlaknya yang mulia. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW ketika beliau berada di kota Mekah, beliau berada dalam keterasingan. Walaupun di kota sendiri, beliau berada dalam keterasingan, diboikot, bahkan sempat 3 tahun diboikot di Syi'ib Abu Talib. Beliau dicaci maki, dihina, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau disiksa, dinista, bahkan sebagian ada yang dibunuh seperti Sumayyah dan suaminya Yasir. Sehingga hal ini memaksa Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah meninggalkan kota Makkah. Hijrah pertama dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi ke negeri Habasyah. Lalu kemudian hijrah yang kedua adalah ke kota Madinah, dan Nabi sendiri juga hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah inilah beliau membangun sebuah pemerintahan. Sampai dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, hampir seluruh Jazirah Arabia berhasil disatukan di bawah panji kekuasaan dan pemerintahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika meninggalkan kota Makkah, beliau bersama dengan seorang sahabatnya meninggalkan kota Makkah sampai menuju ke kota Madinah. Di kota Madinah beliau disambut oleh orang-orang Ansar penduduk kota Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Pada saat terjadi peperangan pertama antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy, hanya 313 orang yang bersama dengan Rasulullah dalam perang itu. Pada perang yang kedua, perang besar yang kedua, tahun berikutnya, perang Uhud, Rasulullah hanya membawa 700 orang. Ketika pasukan Rasulullah SAW hanya berjumlah 3.000 orang, beliau dan para sahabatnya di kota Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab dari Quraisy dan suku-suku Arab yang lain. Tapi hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat, keadaan berbalik. Orang-orang Arab masuk dalam agama Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah Subhanahu wa taala merekam kisah itu. Khususnya ketika Rasulullah berhasil menguasai dan menundukkan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Lalu kemudian orang-orang yang dulunya berperang melawan Rasulullah, menentang Rasulullah, ketika Rasul sudah masuk ke kota Mekah dan menguasai kota itu, semuanya dikumpulkan di hadapan beliau. Beliau bertanya, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka mengakui jika Rasulullah melakukan pembalasan terhadap mereka itu adalah hak Rasulullah, dan mereka tidak akan memprotesnya, karena memang mereka selama ini melakukan permusuhan terhadap Nabi. Tapi Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian dibebaskan. Rasul pada saat perang atau penaklukan kota Mekah, saat seorang sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, hari bunuh-bunuhan, Rasul mengatakan jangan mengatakan begitu, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Dengan kasih sayangnya yang besar itulah Rasulullah SAW berhasil menarik hati. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang yang paling memusuhi Nabi yaitu Abu Sufyan, yang setiap ada peperangan penyebabnya dia atau dia menjadi pemimpinnya, masuk Islam. Khalid bin Walid yang pasukannya berhasil memutar keadaan dalam perang Uhud yang membuat kaum muslimin kocar-kacir, Khalid bin Walid masuk Islam. Amr bin As masuk Islam. Orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi kaum muslimin, masuk Islam. Suku-suku Arab yang asalnya bermusuhan dengan Rasulullah, Bani Ghatfan, Bani
suku Hawazin dan yang lainnya, semuanya masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ditanya apa kira-kira kunci dan rahasianya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuncinya adalah fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kuncinya adalah kasih sayang Rasulullah, kelemah lembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat Allah lah engkau bersikap lunak terhadap mereka. Jika engkau bersikap kasar, bersikap keras, bengis, kaku terhadap umatmu, lan faddu min hawlik, mereka akan lari darimu. Intinya yang membuat kaum muslimin jumlah mereka semakin banyak dengan bergabungnya orang-orang yang asalnya kafir menjadi muslim, kuncinya adalah akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dicaci maki oleh orang kafir, beliau menjawabnya dengan senyuman. Ketika ada orang kafir menghunuskan pedangnya ditempelkan di leher Rasulullah, lalu mengatakan, "Ma yamna'uka minni ya Muhammad," kata Rasulullah, "Allah." Orang itu gemetar, kemudian pedangnya jatuh, dipungut oleh Rasulullah pedang itu, ditempelkan di leher orang tersebut. Lalu Rasul bertanya, "Wa ma yamna'uka minni?" Dijawablah, "Ahad," tidak ada. Rasul membebaskannya, membiarkannya dia untuk pergi. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti inilah yang membuat orang-orang yang asalnya tidak menyukai Islam masuk ke dalam agama Islam. Kita ingin melihat ada apa gerangan dengan Imam Hasan Al-Mujtaba. Sejarah menyebutkan bahwa Imam Hasan Al-Mujtaba dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Imam Hasan Al-Mujtaba dikenal dengan akhlaknya yang sangat agung, yang mirip dengan akhlak kakek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan Al-Mujtaba ketika menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah memintanya untuk berbicara di hadapan pasukan Syam dan pasukan pengikut Imam Hasan. Imam Hasan berbicara, menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang layak untuk disampaikan, termasuk diantaranya mengenalkan siapa dirinya dan hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah merasa terpojok, lalu mengatakan ganti topik. Imam Hasan berganti topik. Setelah berganti topik dengan membahas dengan sesuatu yang indah, kembali lagi membahas tentang Rasulullah. Muawiyah mengatakan lagi ganti topik. Berkali-kali Muawiyah memotong pidato Imam Hasan. Tujuannya supaya Imam Hasan marah. Jika Imam Hasan marah, Muawiyah yang akan berpidato setelah itu akan menggunakan kemarahan Imam Hasan sebagai senjata untuk memukul Imam Hasan. Tapi Imam Hasan tidak terpancing. Beliau memiliki akhlak yang sedemikian tinggi. Imam Hasan Al-Mujtaba memiliki keagungan akhlak yang sedemikian. Ketika ada orang datang ke kota Madinah, datang menemui Imam Hasan Al-Mujtaba dari Syam, lalu dia mulai menyampaikan hinaan dan cacian kepada Imam Hasan dan kepada ayah beliau, dicaci maki habis. Lalu kemudian Imam Hasan menanggapinya dengan senyum, lalu mengatakan kepadanya, "Wahai orang asing, engkau rupanya tidak mengenal siapa kami. Jika engkau mengatakan ini dalam keadaan kau kelaparan, kami siap untuk memberimu makan. Jika dalam keadaan kau tidak punya pakaian untuk ganti, kami siap untuk memberikan ganti pakaian. Jika engkau membutuhkan sesuatu, kami siap untuk membantumu. Jika tidak ada tempat untuk menginap, kami siap untuk memberikan tempat menginap bagimu." Imam Hasan menanggapinya dengan hal semacam ini, tidak membalas cacian dengan cacian. Lalu orang itu merasa malu dan meminta maaf kepada Imam Hasan dan mengatakan setelah itu bahwa sebelum aku datang menemui Al-Hasan, orang yang paling aku benci adalah Al-Hasan dan ayahnya. Tapi sekarang aku adalah orang yang sangat mencintai Al-Hasan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini lebih aku cintai dibandingkan Hasan dan ayahandanya Ali. Ini semua kita tahu kisah semacam ini, menunjukkan akhlak Imam Hasan yang sedemikian mulia.
Rumah beliau selalu terbuka untuk siapa saja. Akhlak mulia inilah yang bisa menarik hati, yang bisa menyihir hati. Jika akhlak mulia Rasulullah berhasil menyihir dan menarik hati sedemikian banyak orang untuk masuk ke dalam agama Islam, dengan banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Islam di kota Madinah, Rasul punya kesempatan untuk membangun sebuah pemerintahan. Semakin banyak orang masuk ke dalam agama Islam, meluk agama Islam, semakin besar wilayah kekuasaan Rasulullah. Karena sebelum beliau menguasai tanah, menguasai wilayah, sebelum beliau menguasai daerah, yang dikuasai oleh Rasulullah adalah hati. Ketika hati sudah dikuasai dan memeluk agama Islam orang-orang tersebut, maka Rasulullah mulai kekuasaan melebar ke berbagai penjuru negeri Arab. Di sini kita bisa mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan yang selalu mengusik. Setiap imam yang meninggal dibunuh oleh para penguasa, misalnya penguasa yang zalim, seperti Imam Hussein, Imam Sajjad, imam-imam yang lain. Mereka dibunuh ketika penguasa yang zalim sudah pada kondisi yang tidak mungkin lagi bisa mentolerir keberadaan imam. Mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali membunuh imam demi menjaga kekuasaannya. Dan itu yang biasa mereka lakukan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Muawiyah yang sudah mendapatkan kekuasaan, yang praktis kekuasaan ada di tangan dia, khazanah dan kekayaan dunia Islam ada di tangan dia, kekuasaan dia melebar di seluruh penjuru dunia Islam. Imam Hasan hanya ada di kota Madinah. Beliau hanya sibuk di kota Madinah, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki singgasana. Mengapa Muawiyah sampai mengambil keputusan untuk membunuh Imam Hasan? Pertanyaan yang mengusik benak kita. Imam Hasan ada di kota Madinah, Muawiyah ada di negeri Syam, jauh posisinya. Dan Imam Hasan tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai pasukan. Kenapa Muawiyah takut? Muawiyah takut karena ternyata akhlak mulia Imam Hasan telah mempengaruhi banyak orang, termasuk orang-orang dekat Muawiyah. Akhlak mulia Imam Hasan sudah sedemikian menjadi buah bibir masyarakat, sehingga semua orang menyebutnya sebagai Al-Hasan, Al-Mujtaba, orang yang terpilih, orang yang mulia. Ketika berbicara masalah Al-Hasan, orang akan memuji Al-Hasan dan mengatakan betul-betul dia adalah cucu Rasulullah. Sampai-sampai ketika Imam Hasan Al-Mujtaba syahid dan jenazah beliau akan dikebumikan di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu salah seorang dari Bani Umayyah, orang dekatnya Muawiyah, yaitu Marwan bin Hakam, terlihat memegang pinggiran keranda dan peti jenazah Imam Hasan. Imam Husain bertanya kepadanya, wahai Marwan, kau selama hidupmu selalu memusuhi kakakku Al-Hasan, selalu memusuhi ayahku Ali, dan selalu memusuhi kami Ahlul Bait. Ada apa gerangan hari ini engkau memegang peti jenazah kakakku? Jawab Marwan, aku melakukan ini karena penghormatanku atas akhlak mulia yang dimiliki oleh Hasan. Aku melakukan ini karena aku melihat Al-Hasan adalah simbol dari helm, dari kemuliaan, dari kesabaran, dari ketabahan, dari akhlak yang mulia, dari kelemah lembutan. Karena inilah aku melakukan hal ini sebagai penghormatan kepadanya. Jika Marwan ibn al-Hakam yang notabene orang yang sangat memusuhi Ahlul Bait, jika Marwan ibn al-Hakam yang sedemikian dekat dengan Muawiyah, jika Marwan ibn al-Hakam yang jauh dari hal-hal yang bersifat agama dan kemuliaan bisa seperti ini tersihir oleh akhlak mulia Imam Hasan, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Ini yang ditakuti oleh Muawiyah. Jika dibiarkan, maka yang terjadi adalah Imam Hasan akan bisa menguasai hati seluruh kaum muslimin, dan pada gilirannya akan bisa menguasai seluruh negeri kaum muslimin tanpa harus melalui sebuah peperangan besar melawan Muawiyah. Ini yang ditakuti oleh Muawiyah, sehingga dia mengambil keputusan untuk membunuh Imam Hasan Al-Mujtaba. Ini adalah poin yang pertama, yaitu akhlak mulia Imam Hasan yang juga merupakan warisan yang dari kakek beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketampanan Nabiullah Yusuf. Kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki paras yang sedemikian tampan. Sedemikian tampannya Nabi Yusuf sampai-sampai istri dari Aziz Mesir yang bernama Zulaikha, yang dikenal sebagai wanita tercantik di Mesir saat itu, terkesima memandang ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika Zulaikha menuai cemoohan dan cibiran wanita-wanita bangsawan di Mesir karena jatuh cinta kepada Yusuf yang notabene adalah budaknya, Zulaikha menyiapkan segala sesuatunya. Dan kita tahu kisahnya bagaimana ketika Nabiullah Yusuf lewat di hadapan wanita-wanita itu, Allah merekam dalam Al-Quran, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Mereka memotong tangan-tangan mereka, bukan buah-buahan yang mereka potong, tapi tangan mereka yang mereka potong. Kenapa? Terkesima atas ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ma hadza bashar, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini tidak lebih dari malaikat yang mulia yang datang ke tengah-tengah kita. Ini yang dikatakan oleh orang-orang tersebut saat melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabiullah Yusuf keluar dari penjara, Raja Mesir pada saat itu mendengarkan takbir mimpi dari Nabi Yusuf atas apa yang dilihatnya. Dan Nabi Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun masa subur dan ada 7 tahun masa paceklik. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memberikan nasihat-nasihat supaya dilaksanakan sehingga menekan dampak negatif dari paceklik 7 tahun itu. Ketika melihat Nabiullah Yusuf alaihissalam, Raja Mesir pada saat itu langsung jatuh hati, terpukau, terkesima dengan ketampanan Nabiullah Yusuf. Lalu mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Engkau memiliki tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi kami. Dari situlah Nabiullah Yusuf alaihissalam kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yatabawwa'u minal ardi haitsu yasha. Berkuasa, melakukan apa saja, memiliki wewenang untuk melakukan apa saja di muka bumi, di negeri Mesir pada saat itu, karena ketampanannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketampanan kepada Imam Hasan al-Mujtaba. Ketampanan Imam Hasan al-Mujtaba ini sedemikian memukau. Jika kita di Karbala memiliki Qamar Bani Hashim, yaitu Abdul Fadl Abbas, jika kita di Karbala memiliki seorang anak muda bernama Qasim Ibnul Hasan yang menurut Maqatil, menurut kitab-kitab Maqtal, disebut sebagai wajahnya bak purnama yang bersinar, maka ketahuilah bahwa di saat-saat yang genting dan seperti pembantaian di Karbala, di saat-saat segenting itu, seorang sahabat Imam Husain yang bernama Suwaid bin Amr al-Khas'ami, di saat-saat yang genting, di saat pertempuran Karbala, Asyura, dia sempat terluka dan kemudian terjatuh tersungkur, tapi dia tidak mati, dia tidak syahid. Dia dalam keadaan terluka parah. Sampai kemudian berita, dia mendengar sayup-sayup bahwa Imam Husain sudah terbunuh. Dengan segenap kemampuannya dia bangkit lagi mengambil khanjar atau belati yang dia miliki. Dia menyerang musuh sambil menyampaikan rajaz. Beberapa bait syair dalam peperangan disebut dengan rajaz. Dia menyampaikan rajaz. Yang rajaznya di antaranya berbunyi demikian. Aqdim Husain, al-yawm talqa Ahmad. Wahai Husain, majulah, bangkitlah, hari ini kau akan bertemu dengan Ahmad, bertemu dengan Rasulullah. Wa syekhakal khair alaina dan nida, dan ayahmu Al-Ali yang memiliki kebaikan-kebaikan pada kita semua. Wa hasanan kal badri laqal as'ada, dan Hasan yang wajahnya seperti bulan purnama. Di tempat segenting itu yang diingat oleh Suwaid ibn Amr al-Khas'ami adalah ketampanan Imam Hasan al-Mujtaba. Berarti ini memang suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, masalah ketampanan Imam Hasan. Dan karena ketampanan ini pula lah orang-orang kemudian membuat cerita-cerita yang tidak benar tentang Imam Hasan. Dikatakan bahwa Imam Hasan adalah mitlaq, menikahi
perempuan-perempuan setiap suku, lalu kemudian mentalakinya. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai para pemuka-pemuka suku, jika anakku Al-Hasan minta anak kalian, putri kalian, jangan beri, karena dia adalah itlaq. Dia menikah dan kemudian diceraikan. Lalu mereka mengatakan, kami siap untuk memberikan anak perempuan kami, walaupun besoknya akan diceraikan oleh Al-Hasan. Kami mau anak perempuan kami menjadi menantu Fatimah, menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal semacam ini diciptakan oleh sekelompok orang untuk menodai kemuliaan Imam Hasan Al-Mujtaba. Penyebabnya adalah karena Imam Hasan memiliki ketampanan yang diakui oleh semua orang. Bagaimana tidak tampan? Beliau adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putra Fatimah Az-Zahra Alaihissalam. Ketampanan inilah yang membuat orang tertarik. Muawiyah mengkhawatirkan Al-Hasan yang mengumpulkan ketampanan paras dan ketampanan akhlak. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan ketampanan khuluq dan ketampanan khalq, bisa menyihir banyak orang, dan itu akan berujung pada berpihaknya hati kepada Imam Hasan, dan itu sangat berbahaya bagi Muawiyah. Dari itulah Muawiyah mengambil keputusan untuk membunuh Imam Hasan Al-Mujtaba. Di akhir pembahasan saya, pembicaraan saya ingin menyampaikan riwayat yang berasal dari Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Bagaimana Imam Hasan Al-Mujtaba dalam beberapa riwayat menyampaikan petuah-petuah yang sedemikian agung. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah satu saja pembahasannya, yaitu bahwa Imam Hasan Al-Mujtaba pernah mengatakan begini. Yaqulu al-Imam alaihi salam, hassil zadaka qabla hululi ajalik. Bawalah bekal sebelum ajalmu tiba. Ikhwan dan akhwat sekalian, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang merupakan bulan jamuan Allah. Jamuan Allah telah dihamparkan. Imam Hasan Al-Mujtaba mengatakan, ambillah bekal untuk safarmu sebelum ajalmu tiba. Kesempatan bagi kita terbuka lebar untuk bisa mendapatkan bekal yang banyak di bulan Ramadan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan yang baik untuk kita, sehingga kita bisa membawa bekal-bekal kita yang banyak untuk perjalanan kita di hari akhirat nanti. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari milad Imam Hasan Al-Mujtaba ini menjadi hari yang penuh berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah, yaitu zuhurnya sahibul asri wal zaman di bulan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bersama dengan beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.